Ter. Halo, selamat pagi para mahasiswa BINUS. Hari ini kita lanjutkan video conference atau kuliah secara online. Pada Senin yang lalu, kita sudah bicarakan tentang luas daerah antara dua kurva yang berpotongan. Ini kelihatan ya? Halo? Halo? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini sudah kita bahas ya, berarti itu ya, luas daerah antara dua kurva potongan, yaitu yang atas ini yang menghasilkan luasnya ini, yang bawah menghasilkan ini. Jadi selisih inilah, pengurangan ini yang di asiran luas daerah asiran ini adalah selisihnya. Jadi berarti luas area ini tak ada sumbu X ya, tak ada sumbu X, maka luas atau arealnya adalah batasnya AB. Y1 adalah yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas menghasilkan luas ini, yang bawah menghasilkan ini. Jadi selisih luas patron ini menghasilkan daerah asiran nih. Ya, ini juga tata sumbu Y. Dari sumbu Y, hati-hati. Ini Y1 dari Y1 kita cari X1-nya, dari Y2 dari Y2 kita cari X2-nya. Berarti yang paling luar adalah X2, yang dalam adalah X1. Jadi luas yang besar adalah yang menghasilkan X2 terhadap sumbu Y, sedangkan yang agak kecil atau yang kosong gini, putih ini adalah yang dihasilkan dari X1 ya. Sehingga terhadap sumbu Y luas arealnya adalah integral batasnya PQ Y-nya. Kemudian yang paling jauh adalah X dari paling kanan ya, kalau dilihat dari sini. Paling kanan adalah X2 dikurang X1. Ingat X2 diambil dari Y2 ya, maksudnya dihasilkan dari Y2, sedang X1 dari Y1 ya. Sehingga integral PQ X2 ya, paling jauh dikurangi yang dekat dengan sumbu Y ya. X2 kurang X1 DY. Baik. Nah, ini contohnya, ini kalau salah kita sudah bahas ya ini. Halo, sama persis contohnya. Halo, sama enggak nih? Ya, sama Pak. Minggu lalu ya. Oke, ini kemudian ada yang kita tes ya. Ini ingat, ini untuk tes, untuk periksa aja. Bahwa luas itu D akar D per 6 pangkat 2. Ini yang biasa dipakai oleh bimbingan belajar untuk tes masuk perguruan tinggi biasanya. Ya. Nah, dari sinilah rumus dari yang tadi itu kita bisa buktikan mengapa luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Saya rasa di SMA Anda belum pernah dibuktiin ya. Mengapa luas lingkaran itu pi r kuadrat? Pernah enggak? Halo para mahasiswa? Belum, Pak. Belum ya. Mengapa? Karena waktu itu Anda belum belajar integral dengan substitusi trigonometri. Itu alasannya. Ya, karena Anda belum belajar integral dengan substitusi trigonometri, maka belum bisa dibuktikan. Nah, sekarang karena Anda sudah belajar, maka bisa dibuktikan ya. Jadi ini lingkaran. Untuk memudahkannya kita ambillah seperempat luas lingkaran nih ya. Batasnya 0 sampai R. Kalau setengah lingkaran kan min R sampai R. Kita ambilnya yang 0 sampai R itu seperempat lingkaran. Ini tanda sumbu X. Jadi seperempat luas lingkaran adalah integral batasnya 0 sampai R. Ya, ini saya pakai ini. Coretannya anak. Ya. Jadi batasnya dari 0 sampai R. Ya, 0 sampai R. Ini adalah luas seperempat lingkaran. Y dx. Nah, Y itu dari sini. Y itu persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran kan S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Maka Y kuadrat berapa? Y kuadrat adalah R kuadrat kurang X kuadrat. Sehingga Y adalah akar ya. Y adalah akar dari R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, Y ini kita substitusi ya. Dari sini Y. Ya. Y-nya kita substitusi di sini.
akar R kuadrat kurang S kuadrat kali dx. Karena bentuk ini adalah integral dengan substitusi trigonometri, nggak bisa dengan cara biasa, ya kan? Maka kita menggunakan segitiga siku-siku, ya enggak? Selisih 2 kuadrat, masih ingat integral dengan substitusi trigonometri. Kalau selisih 2 kuadrat, maka elemen yang depan, yaitu R nih. Elemen yang depan, R adalah sisi miring. Masih ingat nih? Kalau selisih 2 kuadrat, elemen yang depan, R-nya adalah sisi miring. Elemen yang belakang, X, sebagai kaki siku-siku. Nah, kaki siku-siku itu bisa kaki siku-siku vertikal atau kaki siku-siku horizontal. Salah satu ya, nggak bisa dua-dua nih. Jadi yang selisih 2 kuadrat, R-nya yang depan, elemen R-nya adalah sisi miring, ini R-nya, sisi miring, sedangkan yang satu lagi kaki siku-siku. Di sini diambil kaki siku-siku vertikal, maka yang kosong pasti akar. Ya, yang kosong adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat. Kemudian kita cari hubungan, apa hubungan X dengan R? X per R adalah sin theta, ya kan? X per R, ini di hadapan sudut kan biasa Y ya biasanya. Tapi karena ini pakai X, ya kita di depan sudut, X per R-nya adalah sin theta, kali silang X adalah R sin theta, ya. Nih, kali silang X adalah R sin theta, turunan X terhadap theta, dx per d theta adalah R kali turunan sin theta apa? Cos theta. Ya, turunan X terhadap theta, dx per d theta, R konstanta pengali, sin theta diturunkan cos theta. Nah, d theta-nya kali silang, sehingga dx adalah R cos theta d theta. Ini dx nih. Kemudian jadi pertama, apa hubungan X dengan bilangan R? Kemudian apa hubungan akar R kuadrat kurang S kuadrat dengan R? Akar S kuadrat kurang S kuadrat per R. Jadi akar dengan bilangan R. Masih ingat enggak dulu? Di mana ada sin, di situ ada cos. Masih ingat? Halo? Di mana ada sin, di situ ada cos. Di mana ada cos, di situ ada sin. Di mana ada tangen, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangen. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangen. Di mana ada kotangen, di situ ada kosekan. Ini pasangan abadi sepanjang masa. Ya. Ingat ya, pasangannya. Karena sin, ini pasti cos. Ya. Oke, kita silang, akar adalah R kali cos theta. Nah, kemudian baru kita lanjutkan ini tadi. Oh ya, ini karena integral tertentu, kita cari tak tentu dulu nih. Ini adalah tak tentunya nih. Ya, integral tak tentunya kita cari integral dari akar R kuadrat kurang S kuadrat kali dx. Nah, R kita cari mana? Akar R kuadrat berapa nih? R kali cos theta nih. Ini dia. R kali cos theta, kemudian dx ini. Dx-nya berapa? R cos theta kali d theta. R cos theta kali d theta. R kali R, ingat ya, akar itu dari sini. Akarnya ini R kali cos theta, kemudian dx-nya R cos theta d theta. R kali R kuadrat boleh keluar, ya. R kuadrat boleh keluar. Kemudian cos kali cos, cos kali cos adalah cos kuadrat theta, d theta. Nah, ini untuk menyelesaikan ini yang disebut integral yang kerap kali atau sering kali kita jumpai, kita menggunakan sudut kembar. Bahwa cos 2 theta apa ini di sini? Ini dia. Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1 enggak? Ada 3 rumus ya. Cos 2 theta kan cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta. Nomor 2, cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat min 1, sudutnya setengah kali 2 theta theta. Rumus ketiga, cos 2 theta adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali theta. Ya. Nah, ini rumus nomor 2-nya. Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat min 1, sudutnya setengah kali 2 theta theta. Ya. Nah, kita mencari sini cos kuadrat theta.
min 1-nya kita pindahkan ya. Min 1 pindah ke kiri, jadi plus 1 tambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Sehingga cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos 2 theta dibagi 2. Nah. Halo? Jelas ya ini? 1 tambah 2 cos theta bagi 2 atau setengah kali dari 1 tambah cos theta. Inilah cos kuadrat theta ini ya untuk menggantikan posisi di sini. Ya, nah? Halo? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kita ganti nih. Cos kuadrat theta-nya kita ganti dengan setengah kali 1 tambah cos 2 theta. Atau 1 tambah cos 2 theta per 2 sama ya. Kita ganti di sini. Setengahnya boleh keluar. Setengah keluar dikali R kuadrat, setengah R kuadrat. Nah, ini integral setengah udah keluar ya. Tinggal 1 kali d theta. Jadi integral 1 d theta. 1 nggak ditulis ya. Kemudian integral tambah ya. Nah, ini ada setengah. Setengah ini belum ada nih. Setengah ini belum ada dulu ya. Integral dari cos 2 theta d theta. Nah, supaya sama sudutnya, maka sini cos 2 theta d 2 theta. Ya. Ini harusnya kan integral cos 2 theta d theta. Ini sengaja kita buat nama sudutnya sama, cos 2 theta d 2 theta. Nah, berapa turunan ini? Turunan 2 theta adalah 2 kali 1 theta. Enak? Theta turunannya 1 kali d theta, jadi 2 d theta. Padahal yang aslinya d theta saja, terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1 dikalilah setengah. Ya. Oke, setengah R kuadrat kali integral d theta adalah theta, kemudian ditambah setengah kali integral cos U du adalah sin U kan. Karena turunan sin U kan cos U kali U aksen. U aksen itu du ya. Diferensial dari U. Di U-nya 2 theta ya. Sehingga setengah R kuadrat kali, nah theta ini datang dari mana? Theta ini dari sini. Bahwa sin theta adalah XPR ya. Sin theta adalah XPR. Berapa theta? Nih. Berapa theta? Theta adalah arcus sin XPR. Jelas ini? Halo? Sin theta adalah XPR ya. Kalau kita tulis ini sin theta adalah X per R. Maka theta berapa? Arcus kan? Ya, arcus itu apa? Sudut pusat dari sinus ya, arcus dari sinus yang harganya X per R. Ya. Ini. Jadi maka sini arcus sinus X per R ya. Jadi sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya X per R. Maka digantilah sini tetanya adalah arcus sin X per R ya. Arcus sin X per R. Kemudian ini dipecah nih. Sin 2 theta adalah 2 sin cos. Ya enggak? Ingat. Sin 2 theta adalah 2 sin cos, sudut setengah kali 2 theta, theta. Sudutnya theta. Nah, ini dikalikan, 2-nya udah coret, setengah kali 2, 1. Maka tinggallah setengah R kuadrat kali arcus sin X per R ditambah setengah sama 2 udah coret, tinggallah. Nah, sin tetanya sama dengan apa? Di sini. Sin theta sama dengan X per R. Ganti X per R. Kemudian cos theta nih. Cos theta sama dengan apa nih? Akar R kuadrat kurang S kuadrat per R. Ya, ini substitusi. Jadi kalau integral dengan substitusi trigonometri, dari fungsi aljabar kita ubah menjadi fungsi trigono, kita selesaikan dengan trigonometri integralnya, hasilnya trigonometri kembalikan ke aljabar. Ini kembalikan ke aljabar. Theta diganti dengan arcus sin X per R, kemudian sin theta diganti dengan X per R, kemudian cos theta diganti akar R kuadrat kurang S kuadrat per R. Oke? Sampai sini jelasan nih? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke.
Nah, ini tinggal kita selesaikan. Karena bisa bergerak ini. Oh, karena ini harus di clear dulu deh. Clear dulu. Anak baru dia bisa gerak. Bisa coba juga ya. Berarti belum. Nah, berikutnya ini tadi. Jadi ini adalah hasilnya tadi ini. Nah, sekarang oh ya ini batasnya tadi 0R ya. Ini ingat seperempat luas lingkaran adalah ini tadi kan 0R. Oh ya ini tadi kita cari tanpa batas tuh. Tadi kita cari tanpa batas. Ya. Tadi kan ini kita cari tanpa batas nih, ya. Kemudian yang seperempat lingkaran itu kan batasnya 0R. Nah, hasil ini kita salin nih. Yang hasil ini kita salin nih. Setengah ini kita salin, batasnya 0R. Kita masukkanlah batas atasnya R, nih X-nya kita ganti, agak batasnya R ini. Batas bawahnya 0. Nih. Jadi akusin XPR batas atas X-nya dikurang akusin XPR X-nya batas bawah 0. Kemudian X-nya diganti R ya. Batas atasnya R, jadi R akar R kuadrat kurang R kuadrat per R kuadrat. Ini adalah batas atas. Dikurang batas bawahnya X ganti 0. 0 akar R kuadrat kurang 0 kuadrat per R kuadrat. Ya. Sehingga setengah R kuadrat ini akusin R bagi R1, ya akusin 1. Ini akusin 0 bagi R 0, akusin 0. Nah, ini R kuadrat kurang R kuadrat 0. Akar 0, 0, 0 kali R 0. Berarti ini hilang ya. Maksudnya jadi 0. Ini 0 kali ini ya pasti 0 ya. 0 juga. Jadi ini 0 ini. Ya, ini 0 hilang. Nah, akusin 0, 0 juga. Berarti ini juga hilang. Tinggal ini. Akusin 1 adalah sama sin berapa so dengan 90 derajat. Sin berapa harganya 1? 90 derajat kan? 90 derajat itu adalah pi per 2 kan? Akusin 1 sama kan sin berapa sama dengan 1, yaitu 90 derajat. 90 derajat itu berapa radian? Pi per 2. Ganti pi per 2. Kita kalikan nih. Setengah kali 1/2 ke sini kan. Jadi 1/4 pi R kuadrat. Nah, 1/4 luas lingkaran adalah 1/4 pi R kuadrat. 1/4-nya kita coret. Maka luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Ditebutilah luas lingkaran mengapa pi R kuadrat. Sudah jelas sampai sini? Halo? Mungkin Anda yang punya adiknya di SMA bertanya, Anda harus ajarkan dulu integral dengan substitusi trigonometri. Baru bisa dibuktikan mengapa luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kita teruskan. Oh, ini ada jalan lain juga ya, sama juga ya. Anda bisa lihat nanti. Ini anak. Kita masuk volume benda putar ya. Jadi luas sudah selesai ya. Tadi kita buktikan luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Sekarang kita masuk volume benda putar. Ya, volume benda putar. Nah, ini diputar ada dua macam ya. Ini adalah diputar terhadap sumbu X, kalau ini diputar terhadap sumbu Y. Ya, ini terhadap sumbu X. Jadi ini ada garis lengkung. Y adalah fungsi X, diputar terhadap ya, diputar terhadap sumbu X. Maka jadi seperti apa nih? Bendanya seperti apa nih? Halo? Ada yang tahu? Seperti apa ini? Mangkuk ya? Mangkuk, Pak. Ya, mangkuk, bakmi GM, ya, mirip ini ya. Ya, mangkuk lah, bakmi gitu ya. Oke. Tapi ini kalau kita lihat bendanya yang ada tuh
luas dindingnya ini aja. Di atasnya kosong, di bawah alasnya juga kosong nih, bolong ya. Ini bolong ya. Ya, yang lingkarannya ini bolong, atasnya tanpa tutup, alasnya juga tidak ada, bolong ya. Nah, kalau volume ya sama volume padat ya, solid padat ya. Karena batu kecil kan suka main misalnya di tepi pantai ada pasir isi di dalam mangkoknya penuh dengan pasir, dicetak, nah itu adalah cetakannya itu seperti itu ya. Oke, ini diputar terhadap sumbu X, maka volumenya adalah Pi integral batasnya A sampai B Y kuadrat deh. Y itu adalah fungsi X, ini grafiknya Y ini yang diputar terhadap sumbu X sehingga hasilnya seperti mangkok ini. Jadi volumenya adalah ini ya, volumenya adalah P integral AB Y kuadrat. P itu 27 ya. Nah, kemudian kalau ini grafiknya ini, grafiknya ini, ini Y adalah fungsi X ini, Y adalah fungsi X. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah fungsi Y, dibalik ya. Inverse, ini inverse-nya ya. Kalau Y adalah fungsi X, maka X adalah fungsi Y. Ya. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Seperti apa benda ini? Halo, kalau diputar gini, jadinya seperti apa nih? Ada yang tahu? Kalau dibalik topi ya, seperti topi atau seperti kap lampu di kampung ya. Di kota udah nggak ada, lihat nih. Ingat dari kampung tuh ini lingkarannya dari kawat, kalau yang ininya dari plastik atau kain ya. Itu di kampung, kalau di kota udah nggak kelihatan lagi. Atau ini seperti topi ya. Terbalik. Ini diputar sumbu Y, terbalik ini ya. Kalau ini volume P adalah integral Y kuadrat dx, ini S kuadrat dy. Ya, jadi ini adalah volume benda yang diputar terhadap sumbu Y adalah P integral batasnya P sampai Q X kuadrat dy. X itu dia asalnya dari Y. Y adalah fungsi X, maka X adalah fungsi GY yang lain. Ya. Oke. Jangan lupa pembuktiannya nanti kita menggunakan seperti pada luas, masih ingat dy pada X adalah limit delta X menuju 0, delta Y per delta X. Kalau luas, ini Y-nya ganti L, sini delta L. Kalau volume, sini dV, Y ganti V, maka delta Y jadi delta V, volume. Jelas nih? Halo? Masih ingat waktu Senin yang lalu saya terangkan yang di kampus Anggrek itu? Halo? Ya, Y-nya kan dy pada X adalah limit delta X menuju 0, delta Y per delta X. Kalau Y-nya ganti luas, D luas per dx. Sini delta luas. Tapi kalau Y ganti volume, dV, maka ini delta Y menjadi delta volume, delta V. Oke? Ada pertanyaan di sini? Halo? Kalau nggak ada, kita teruskan. Nah, ini buktinya. Mengapa kalau diputar terhadap sumbu X, maka mengapa volumenya adalah P integral batasnya AB Y kuadrat dx. Nah, buktinya mirip dengan dengan cara luas. Hanya bedanya ini pakai rumus tabung ya. Tabung adalah Pi R kuadrat luas lingkarannya Pi R kuadrat kali T tingginya ya. Nah, ini juga sama modelnya, tapi ini diputar terhadap sumbu X. Jadi bentuk lingkarannya kan begini jadi. Ini diputar, sorry. Ini ya, ini diputar terhadap gambaran enggak gitu bagus ya. Nah, gini. Ya.
Jelek. Ya, diputar jadi bentuk mangkok, seperti mangkok itulah. Ini kan terjadi juga gitu. Ini putus-putus. Ya. Oke, nah ini ada 4 segi panjangnya yang kita AB inilah yang ya B ini bergerak ke A, nanti B berimpit dengan A ya. Halo. Nah, jadi terjadilah ini 4 garis panjang aki CD ya, sorry. Aki CD. Aki CD nih. Aki CD. Ya, kalau aki CD ini volumenya adalah 4 segi panjang aki CD diputar ya, diputar terhadap sumbu ya, diputar terhadap sumbu X. Apa yang terjadi? Silinder nggak atau tabung? Halo, di bawahnya kan ada gini modelnya, ya, putar gitu ya. Halo, yaitu apa? Jari-jarinya Y, tinggi tabungnya delta X ya. Nih delta X-nya adalah tinggi tabungnya, jari-jarinya adalah Y. Jadi berarti pi Y kuadrat delta X. Kan pi R kuadrat T kan. Pi R kuadrat jari kalau diputar, jari-jarinya Y, tinggi tabungnya adalah delta X. Jadi berarti pi Y kuadrat delta X. Sedangkan ABCD itu adalah delta V-nya, delta volumenya. Yang ingin kita cari ya, delta volumenya. Kemudian 4 segi panjang yang gede yang nonjol ini PBCD ya, PBCD. Nah, jarinya bertambah di sini ada delta X, ada delta Y. Delta Y-nya akibatnya dia jari CB atau BC merupakan jari adalah Y ditambah delta Y. Sehingga Pi kan rumus luas lingkar volume tabung adalah pi R kuadrat T. R-nya adalah Y tambah delta Y, ini sebagai R-nya, dia jarinya. Ini dia jarinya pi R kuadrat, R-nya adalah delta Y tambah delta Y, kurung kuadrat, tinggi tabungnya delta X. Sampai sini ngerti nggak nih? Halo? Halo? Ada yang kurang ngerti nih? Ngerti, Pak. Kemudian Masih memahami, Pak. Masih ya. Ini kita bagi dengan data X ya. Kita bagi dengan data X. Ya, data X kita bagi tinggal pi Y kuadrat, ini data Y dibagi data X, data V, data volume bagi data X. Ini dibagi dengan data X, maka tinggal pi Y plus data Y kuadrat. Ingat waktu B menuju A, pada saat B berimpit dengan A, apa yang terjadi? Delta X-nya sama dengan ini nih. Akan terjadi nih. Delta X menuju 0, maka delta Y juga menuju 0. Paham maksudnya? Pada saat B menuju A, berimpit dengan A, pada saat B berimpit dengan A, delta X-nya menjadi 0, maka delta Y juga menjadi 0. Maka di sini kita berilah, setelah dibagi delta X, kita beri limit delta X menuju 0. Ya, limit delta X menuju 0, semuanya kasih limit delta X menuju 0, limit delta X menuju 0. Nah, ingat waktu saat delta X menuju 0, maka delta Y menuju 0. Maka delta Y di sini kita ganti dengan 0. Ya, kita ganti dengan 0. Nah, limit pi Y kuadrat, bukan, ini kan delta X menuju 0. Pi Y kuadrat dia konstan. Karena konstan tetap pi Y kuadrat. Nah, limit dari delta V, limit delta X menuju 0 dari delta V per delta X ini adalah D volume per delta X. Ini yang tadi rumus tadi ya. Ingat enggak? DY per X adalah limit delta X menuju 0, delta Y per delta X. Kalau Y diganti volume, maka ini delta volume. Ya, kalau luas ya. Sama ya. Ini diganti jadilah ini. Delta volume per delta X. Kemudian ini delta Y 0, tinggallah pi Y kuadrat. Ya. Masih ingat kalau X terletak ya. Kalau X terletak antara
3 dan 3. Ada nggak X antara 3 dan 3? Nggak ada kan? Berarti X-nya berapa? 3 nggak? Halo? Kalau X antara 3 dan 3, X sama dengan 3 nggak, Ati? Halo? Iya, Pak. Ya kan? Nah mungkin X antara 3 dan 3. Jadi X itu yang itu sama dengan 3. Berarti ini kalau data V, data volume per data X adalah antara pi Y kuadrat dengan pi Y kuadrat, antara pi Y kuadrat dengan pi Y kuadrat, berarti data volume per data X adalah pi Y kuadrat. Kemudian dikali silang, D volume adalah pi Y kuadrat dx. Kemudian integralkan karena batasnya dari A sampai B, ya, A sampai B, maka sini integral AB dari D volume, integral AB dari pi Y kuadrat dx. Integral dV, ya, integral D volume adalah volume. Nah, ini pi-nya konstan, boleh keluar di pi integral AB Y kuadrat X. Inilah bukti rumus volume benda putar terhadap sumbu X. Halo? Cukup jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Dari mana asal rumus volume benda putar terhadap sumbu X? Satu kurva ya. Satu kurva ini diputar terhadap sumbu X. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, yang Pak, lain? sebenarnya saya masih bingung yang soal pi kuadrat lebih kecil itu, Pak. Saya masih bingung kenapa dia X itu bisa sama dengan 3 gitu kalau contohnya. Seperti Soalnya kan dia pengertian ini. nggak lebih kecil sama dengan. Enggak. Begini, saya tanya dulu, kalau antara X antara 02 ada kan? X antara 02 itu salah satunya 1. Betul enggak? 1 di antara 0 dan 2. Tapi kalau sekarang Iya, X Pak. terletak antara 3 dan 3 ada enggak? X terletak antara 3 dan 3. Halo? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Berarti X itu sama dengan berapa sebenarnya? 3. X antara 3 dan 3, ya X itu ya kesamanya angka 3 dan 3. Berarti X sama dengan 3. Paham maksudnya? Sebenarnya X antara 3 dan 3 enggak ada, ya, enggak ada. Yang ada itu ada ya sama. Yang kirinya 3, kanannya 3, berarti X itu 3 normalnya, ya kan? Jelas maksudnya? Saudari Belinda yang tanya tadi ya. Halo? Sebenarnya saya masih Jelas kurang ya? tahu, Pak. Soalnya kalau X sama dengan 3 itu bukannya harus sudah sama dengan di lebih kecilnya itu. Kalau 3 lebih Ya, bisa kalau Anda tambah sama dengan di sini. Nah, ini pengertiannya apa? Ini X sama dengan 3, di sini juga X sama dengan 3. Ya, bisa juga pengertiannya gitu. Ya. Bisa. Tapi Pak, kalau misalnya kayak tadi nggak ada sama dengannya, bukan harus jadi X lebih kecil dari 3 atau X lebih gede dari 3 gitu, Pak. Saya masih nggak ngerti gitu kenapa kesimpulannya bisa sama dengan. Secara logika kita lihat, kita tanya, ada nggak X antara 3 dan 3? Ada nggak X antara 3 dan 3? Yang antara 3 dan 3 nggak ada kan? Yang ada itu apa? Ya sama dengan 3 sendiri. Ya. Pengertiannya itu kan, kalau pakai sama dengan lebih jelas ya. Kalau kita kasih sama dengan lebih jelas. Sini X sama dengan 3, sebelah kiri, sebelah kanannya juga X sama dengan 3. Paham maksudnya? Halo? Belinda? Oke deh Pak, makasih Pak. Ya pengertiannya ini, jadi kalau X antara bilangan yang sama, berarti X itu sama dengan bilangan itu. Ya. Kalau X antara A dan A, berarti X sama dengan A. Jelas ya? Itu pengertiannya. Ya, pengertian ini dipakai di sini, D volume per dx antara pi Y kuadrat dan pi Y kuadrat. Berarti kalau dia antara pi Y kuadrat dan kuadrat, berarti D volume per dx itulah yang sama dengan pi Y kuadrat itu sendiri. Itu pengertiannya. Ya kan? Kalau antara bilangan yang sama, berarti sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, ini kasih silang. Nah, akhirnya kita menemukan volume benda putar terhadap sumbu X adalah pi integral batasnya AB Y kuadrat dx. Asal usulnya dari situ. Rumus ini ya. Rumus dasarnya dari sini. Oke? Sudah jelas? Halo? Kalau tidak ada kita teruskan.
Nah, kita lanjutkan. Mau gerak. Oke. Nah, ini contoh buktikan rumus tabung. Buktikan volume tabung adalah Pi akurat T, luas lingkaran kali tinggi. Nah, ini paling gampang buktinya. Yaitu ini garis datar Y sama dengan R sejauh jari ya. Ini kan sejauh jari ini. Kita namakan R, Y sama dengan R. Ini diputar terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Ya, diputar terhadap sumbu X di sini. Nah, yang garisnya ini ya. Y sama dengan R. Berarti Y kuadrat sama dengan R kuadrat enggak? Kalau Y sama dengan R, maka Y kuadrat adalah R kuadrat. Kuadrat kiri sama kuadrat kanan. Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Nah, sesuai rumus tadi, diputar terhadap sumbu X, volume tabung adalah Pi integral, batasnya sejauh tinggi, 0 sampai T. Ini kan 0. X sama dengan 0. Sini X sama dengan T. Ya, 0 sampai T. Ya. Batasnya alasnya 0, sini tingginya T. Berarti batasnya 0 sampai T, Y Pi integral batas 0 T, Y kuadrat dx. Nah, Y sama dengan R, berarti Y kuadrat berapa? R kuadrat kan? Y sama dengan R, berarti Y kuadrat R kuadrat, digantilah. Y kuadratnya diganti dengan R kuadrat. Ini ganti. Pi-nya boleh, tadi Pi-nya memang di luar ya. Kemudian R kuadratnya boleh keluar kan? Bukan X. Jadi konstanta ini R kuadratnya boleh keluar, jadi Pi R kuadrat, tinggallah integral 0 T dx. Integral dx adalah X, batasnya 0 T. Jadi Pi R kuadrat kali X batas atas T dikurang X batas bawah 0. Ya, X kurang X batas atas T dikurang X batas bawah 0. X kurang X ya kan. Jadi Pi R kuadrat kali T kurang 0 T. Ini telah terbukti bahwa volume tabung adalah Pi R kuadrat T. Jelas sampai sini? Halo? Ada pertanyaan dari saudara-saudari? Halo para mahasiswa. Belum, Pak. Belum. Ya, jadi ini paling gampang buktikan volume tabung. Oke, berikutnya kita membuktikan volume kerucut. Mengapa volume kerucut adalah luas lingkaran, biasa kan luas lingkaran Pi R kuadrat T, Pi R kuadrat dikali sepertiga tinggi, sepertiga T. Kan Pi R kuadrat luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Sehingga sepertiga letak di depan, sepertiga Pi R kuadrat T. Nah, buktinya garisnya ini, garisnya yang tanda tanya ya. Garisnya ini yang dikasih warna. Nah, ini garis ini kita cari dengan persamaan segmen garis AB. Yang nama ini titik A, titik B. Tingginya ini tinggi kerucut, berarti dari 0 sampai T. Berarti sini koordinat A-nya T,0 enggak? Halo, kalau ini T di sumbu X, berarti T,0. Nah, dia jarinya R. Maka di sini B-nya, titik B-nya adalah 0,R. Nah, berapa persamaan dari persamaan garis AB? Nah, kita pakai namanya persamaan segmen garis. Ya. Persamaan segmen garis AB. X per A tambah Y per B sama dengan 1. X per A. A-nya itu nih. A-nya tingginya. A-nya sama dengan tingginya, berarti A sama dengan T. B-nya sama dengan jari. B sama dengan jarinya. Jarinya adalah R sama dengan 1. Sehingga YPR adalah 1 kurang X per T. Ini macam-macam caranya ya. Salah satunya bisa gini. Jadi YPR adalah 1 kurang X per T. R-nya kasih silang, Y adalah R kali silang, R kali 1 kurang X per T. Sehingga Y kuadrat adalah apa? R kuadrat kali 1 kurang X per T pangkat 2. Ya, ini boleh gini, atau ini yang mau dipangkat 2 kan silakan pakai segitiga Pascal. Sehingga A kurang B kuadrat adalah A kuadrat kurang 2B plus B kuadrat. Boleh. Ini diputar terhadap sumbu X. Volume kerucut adalah Pi integral, batasnya 0 sampai T. Ini terhadap sumbu X. 0 sampai T. Y kuadrat dx. Nah, Y kuadratnya dari sini nih. Tadi kan. Y kuadratnya adalah R kuadrat kali 1 kurang X per T pangkat 2 dx. Sampai sini jelas nggak nih?
Halo, belum selesai ya? Halo. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita teruskan. Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Nah, ini R koordinatnya bisa keluar ya. R koordinatnya boleh keluar, kita keluarkan. Jadi tinggal Pi R kuadrat 0T 1 kurang X per T pangkat 2 dx. Ya. Terus selanjutnya, kita clear, unnut. Nah, ini volume. Jadi kita keluarkan ya. Kita keluarkan Pi R kuadratnya. Ya, ini kita keluarkan Pi R kuadratnya. Ini belum ada ya, ini belum ada. Ini yang tadi kan 1 dikurang X per T pangkat 2 dx. Nah, dx ini kita ubah jadi du. Ini u-nya nih. Ya, u-nya 1 kurang X per T u kuadrat ya. 1 kurang X per T, ini u-nya tu. Diturunkan pada X. 1 turunkan 0 enggak? Halo, 1 turunkan 0 dikurang ini artinya seperti kali X kan. Min seperti kali X. Min seperti kali X turunannya 1. Jadi min seperti ini turunannya 0. Tadi ini turunannya 0. Dikurang seperti itu kan. Kali 1. Betul enggak? X turunannya 1 enggak? Dikurung gitu kan. Kali 1 dx. Maka hasilnya min seperti dx. Ngerti enggak ini dapatnya ini? Halo? X turunannya 1 turunannya 0. 1 turunannya 0. Ini min seperti. Ya, min seperti kali X turunannya 1. Ya, ini kurung ini. Turunan 1. Nah, kurung kali dx. Jadi hasilnya min seperti dx. Padahal awalnya tadi soalnya dx saja belakangnya. Terjadi kelipatan min seperti. Supaya min seperti ini menjadi 1, dikalilah min T per 1. Atau min T saja. Supaya min seperti menjadi 1, dikalilah kebalikannya. Jadi min T per 1 atau min T. Ya. Jelas ya? Kebalikannya. Min seperti supaya 1 dikali kebalikannya min T per 1 atau min T. Nah ini dikali dengan ini Pi R kuadrat. Jadi min T kali Pi R kuadrat min Pi kuadrat T. Nah ini sesuai rumusnya U pangkat 2 DU. Rumusnya apa? 1/2 tambah 1 jadi 1/3 kan. Ini kan pangkatnya 2 ya. 1/2 tambah 1 jadi 1/3. U, ini U. Berpangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1 kan 3. Harga batas 0T. Ya, harga batas 0T. Sepertiganya boleh keluar. Jadi min 1/3 Pi R kuadrat T. Tinggallah 1 dikurang X per T pangkat 3. Dengan batas 0T. Ini yang kita kerjakan ini. Nah masukkan nih. Sepertiganya boleh keluar ya. 1 dikurang X batas atas adalah T. Ini. X batas atas adalah T. Per T pangkat 3. Dikurang 1 dikurang X batas bawahnya 0. 0 per T kurung pangkat 3. Jelas ya? Jadi X1 dikurang X batas atas per T. Batas atasnya T, utalan T per T. Ini pangkat 3. Dikurang 1 dikurang X batas bawah 0 per T kurung pangkat 3. Nah, T bagi T berapa? 1 ya. 1 kurang 1, 0. Pangkat 3, 0 nanti. Ini 0 bagi T, 0. 1 kurang 0, 1. 1 pangkat 3, 1. Jadi sini 0 kurang 1. 0 kurang 1 min 1. Min 1 kali min 1/3 Pi kuadrat T adalah 1/3 Pi kuadrat T. Inilah rumus volume kerucut. Yaitu biasanya kita kenal dengan apa? Pi R kuadrat adalah luas lingkaran dikali 1/3 tinggi. Ya. Luas lingkaran Pi R kuadrat dikali 1/3 tinggi, yaitu 1/3 Pi R kuadrat T. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita teruskan. Ini sebentar lagi bola kita buktikan. Ya. Kita clear. Unnut. Ini kerucut tadi. Nah,
Habis ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, saya stop share-nya dulu. Kita masuk ke kalau volume harusnya ada volume tabung ya. Oh, sampai situ ya. Ya, untuk bola sama juga, caranya sama ya. Baik, kita share ini. Sudah kelihatan panjang kurva? Halo? Panjang kurva atau busur? Halo? Apa? Sudah, Pak. Sudah. Nah, panjang kurva atau busur ini kita bisa buktikan nanti mengapa keliling lingkaran 2πr atau PD kan? PD Pi kali 2,7 Pi itu 2,7 kali garis tengah. Pi itu 2,7, D-nya diameter 2R, ya kan? Diameter lingkaran adalah 2 kali jari 2R. Jadi Pi kali 2R 2πr ya. Nah, panjang kurva adalah atau busur. Jadi ini saya itu dulu, note warnanya saya ganti ya, mungkin dibikin ini. Jadi garisnya ini ya, garisnya ini. Ini yang kita cari panjang garisnya, bukan luas ya, panjang garisnya. Jadi panjang kurva atau busur adalah apa? Panjang busur itu terhadap sumbu X adalah S sama dengan lambangnya S ya. Panjang busur itu adalah S, panjang busur atau panjang kurva adalah S sama dengan integral batasnya A sampai B, akar dari 1 tambah Y aksen. Y aksen itu dy per dx pangkat 2 kali dx. Kalau terhadap sumbu, ini hati-hati, terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu Y ini. Nah, ini tadi terhadap sumbu X, sekarang ini terhadap sumbu Y. Ini warnanya kurang tajam ya. Mungkin warnanya kita ganti yang tajam. Merah ya. Nah, ini kurvanya ini. Kurvanya ini ya. Nah, ini kan tadi Y adalah, ini sama nih, Y adalah fungsi X. Maka, nah ini warnanya kita ganti juga. Kuning, agak warna gelap nih. Maka X sama dengan apa? X sama dengan fungsi yang lain. Jadi lebih terang ya, kontras. Kalau merah agak gelap nih. Y adalah fungsi X, maka X adalah fungsi Y. Ya. Jadi dalam X dalam fungsi Y. Nah, terhadap sumbu Y, maka panjang busurnya adalah integral. Nah, batasnya P sampai Q, ini batasnya di sini. Kalau ini batasnya tadi ini kan, A sampai B. Akar dari 1 tambah terbalik. Kalau sini dy per dx, di sini dx per dy ya. Dx per dy pangkat 2 kali dy. Kalau sini 1 tambah dy per dx pangkat 2 di luar akar kali dx. Kalau ini akar dari 1 tambah dx per dy pangkat 2 kali dy. Nah, sekarang rumus ini dari mana datangnya nih? Kedua rumus ini. Halo? Kita ingin buktikan dari mana asal-usul rumusnya. Lebih dahulu ya. Nah, nanti kita bisa pakai tanda sumbu X, kita bisa buktikan mengapa keliling lingkaran 2πr. Ya. Mungkin selama Anda belajar di SD, SMP, SMA tidak pernah dibuktiin. Pernah dibuktiin enggak mengapa luas lingkaran keliling lingkaran adalah 2πr atau PD. 2πr. D itu diameternya 2R sama dengan ya. Halo, sampai sini ada jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. Baik. Kita clear. Ini not.
Nah, kita mau buktikan ya mengapa mengapa rumusnya pakai akar gitu ya modelnya. Kita mau lihat dari mana asal usul rumusnya. Baik. Nah, sekarang panjang garisnya ini, batasnya dari A sampai B ya. Dari A sampai B ini batasnya. Garisnya itu ini, panjang nih. Tapi kita ambil yang sepotong nih kan. Yang kecilnya ya. Sepotong nih. Kalau yang panjang nih kita namakan S, ya, yang panjang itu adalah S, maka ini adalah DS nih. Yang sepotong ini DS. Nah, yang datarnya nama DX, yang vertikalnya nama DY. Paham maksudnya? Jadi lengkungnya itu adalah DS, ya, lengkungnya DS, yang mendatar adalah DX, ya, ini siku-siku, yang ini adalah DY. DY. Paham maksudnya? Halo? Nah, ini lebih mudah daripada yang luas atau volume tadi. Kita bayangkan, kalau bagian lengkung ini kita ambil kecil sekali, sangat kecil sekali, maka yang lengkung ini kelihatannya apa? Kelihatannya apa nih? Kelihatannya lurus, betul nggak? Linear jadinya. Halo? Kalau diambil sangat kecil sekali, yang lengkung tuh kelihatannya linear nggak? Iya, Pak. Logikanya gitu. Ya. Kelihatannya linear ya, garis lurus. Maka berlakulah rumus Pitagoras bahwa DS pangkat 2 sama dengan DS kuadrat tambah Y kuadrat. Berlakulah rumus Pitagoras. Bahwa DS itu adalah bagian dari garis lengkungnya. Di pangkat 2 adalah DX pangkat 2 ditambah DY pangkat 2. Maka DS apa? Akar dari DX kuadrat tambah DY kuadrat. Jelas sampai sini? Nah, sekarang terhadap sumbu X ini kita bagi dua ya. Terhadap sumbu X kita hitung. Terhadap sumbu X, DS adalah akar dari DX pangkat 2 ini kita keluarkan. Anda lihat nih. DX pangkat 2-nya dikeluarkan, apa yang terjadi? Dengan 1 ditambah DY pangkat 2 per DX kuadrat enggak? Coba kaliin lagi. DX kuadrat kali 1 DX kuadrat sama ya. Kemudian DX kuadrat kali DY kuadrat per DX kuadrat coret tinggal DY kuadrat. Cocok enggak? Halo? Halo? Kemudian ini tinggal akar dari 1 tambah DY kuadrat per DY kuadrat per DX kuadrat. Boleh enggak tulis DY per DX kurung pangkat 2? Ingat enggak? A kuadrat per B kuadrat adalah A per B kurung kuadrat. Sama enggak? Halo? Sama, Pak. Betul, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Nah, akar dari DX kuadrat adalah DX dikeluarkan dari akar, di luar akar nih. Jadi ini akar kali DX di luar akar. Ya. Nah, maka jadilah S karena S itu adalah integral batasnya dari garis ini ujung ke ujung A sampai B dari DS, ya kan? DS-nya yang kita hitung ini, kita salin. Jadi integral AB, DS-nya adalah akar 1 tambah dalam kurung Y aksen itu adalah DY per DX kurung kuadrat kali DX di luar akar. Inilah panjang kurva atau panjang garis lengkung atau panjang kurva atau panjang busur ya, panjang busur dari garis lengkung. Jelas ini terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu Y yang kita keluarkan adalah DY kuadratnya. Ya, DY kuadratnya kita keluarkan ini. Kan dari ini DS adalah akar dari DS kuadrat tambah DY kuadrat. Yang kita keluarkan adalah DY kuadratnya. Ini DY kuadratnya kita keluarkan. Tinggallah sini DS kuadrat per DY kuadrat plus 1 enggak? Ini akar dari DY kuadrat, DY-nya keluar. Ini akar dari DY kuadrat adalah DY. Kemudian dalam akar 1 ini saya pindahkan ke depan. Dan DX kuadrat per DY kuadrat kita keluarkan pangkat 2-nya. Jadi DX per DY kurung pangkat 2. Jadi ini akar kali DY. Ya kan? Ini adalah DS. Sehingga S adalah integral. Batasnya terhadap sumbu ya, ke sini ya. Terhadap sumbu Y. Ini kita namakan P yang bawah. Yang atas Q. Q ya. Jadi P sampai Q ya, P sampai Q DS. Nah, DS-nya kita salin nih, akar dari 1 tambah DX per DY pangkat 2 kali DY. Inilah rumus
panjang kurva terhadap sumbu Y. Sudah ngerti sampai sini? Halo? Ngerti, Pak. Oke. Baik, kalau sudah, kita buktikan sebentar lagi mengapa keliling lingkaran 2PR. Kita akan buktikan mengapa keliling lingkaran 2PR. Nah, ini kita buktikan. Ya, mengapa keliling lingkaran adalah 2PR. Oke, ini unknown garisnya. Nah, ini lingkaran, kita ambil batas 0 sampai R, berarti ini garisnya ini ya, garisnya ini. Garisnya yang seperempat ya, seperempat keliling lingkaran. Kalau S itu semuanya S namanya, keliling lingkaran. Ini adalah seperempat dari keliling lingkaran. Ya enggak? Seperempat kan nih? Halo? Seperempatnya, seperempat S. Nah, persamaan lingkaran adalah S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Ya. Nah, S yang kita membuktikan adalah keliling lingkarannya adalah 2PR. Dari mana rumus itu? Oke. Jadi sini S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, sekarang ya, Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat. Sehingga Y adalah apa? Akar. Ya, Y adalah akar dari R kuadrat kurang S kuadrat. Akar itu pangkat setengah enggak? Halo? Akar itu adalah pangkat setengah. Maka dy pada X berapa? Dy pada X adalah Y aksen ya. Y aksen atau dy pada X adalah U pangkat N nih. U-nya R kuadrat kurang S kuadrat, N-nya setengah. Jadi N-nya setengah, N kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Ya nak? Halo? Y sama dengan R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah. Ini U-nya adalah R kuadrat kurang S kuadrat. N-nya adalah setengah. Maka Y aksen atau dy pada X adalah N-nya setengah. U R kuadrat kurang S kuadrat pangkat N min 1. N-nya setengah. Min 1. N min 1 jadi setengah kurang 1. Kali U aksen. R kuadrat kurang S kuadrat aksen. Ini setengah kali R kuadrat kurang S kuadrat. Setengah kurang 1 min setengah. Ya. Setengah kurang 1 min setengah. R kuadrat diturunkan 0 kan. R kuadrat turunkan 0. Min S kuadrat turunkan 2X. Jelas mas ini? R kuadrat turunkan 0. Min R kuadrat turunkan 2X. Nah kemudian ini bisa coret nggak nih? Nah, ini saya salin lagi nih. dy pada X adalah setengah. Nah, pangkat min setengah itu seper nggak? Halo? Yang ini nih. R kuadrat kurang S kuadrat pangkat min setengah sama nggak seper R kuadrat kurang S kuadrat pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar kan? Halo? Iya Pak, sama. Ya, sama ya. R kuadrat kurang S kuadrat pangkat min setengah. Kalau ini dijadikan ini kan seper R kuadrat dan kurung R kuadrat kurang S kuadrat pangkat plus setengah. Nah, plus setengah itu adalah akar. Nih, akar R kuadrat kurang S kuadrat di bawah penyebutnya. Ini kali 0 kurang 2X min 2X. Nah, 2-nya boleh coret. Maka tinggallah dy pada X adalah min X per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, kita butuh di dalam rumus itu kan mengandung ini dari ya. Nanti mengandung apa? dy pada X pangkat 2. Kita pangkat 2 kan ya. Maka dy pada X pangkat 2 berapa? Min X per R kuadrat kurang S kuadrat pangkat 2. Min di pangkat 2 plus enggak? Min di pangkat 2 plus, X di pangkat 2 R kuadrat, akar di pangkat 2, hilang akarnya. Akarnya hilang kan. Jadi S kuadrat ini, nah kemudian kita cari akar. 1 ditambah dy pada X kurung kuadrat, berapa? Akar 1 ditambah, nah dy pada X pangkat 2-nya ini. Kita masukkan S kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Ya. Nah, satu ini sama dengan apa nih? 1 itu adalah R kuadrat kurang S kuadrat dibagi R kuadrat ini 1 enggak nilainya? Halo? R kuadrat kurang S kuadrat per R kuadrat ini kan 1. 1 ditambah S kuadrat per ini disama penyebutnya nih. Soalnya ini kali silang sini kan. R kuadrat kurang S kuadrat ditambah S kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat. Atau ini R kuadrat kurang R kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat ditambah S kuadrat per R kuadrat kurang S kuadrat.
Yang dijumlahkan di atasnya ini kan. Di mana S kuadratnya berlawan tanda dicoret. Ya. Tinggallah akar dari R kuadrat per R kuadrat. Akar dari R kuadrat R. Penyebutnya akarnya tetap. Sampai sini jelas nggak sampai sini dulu? Halo? Ini bentuk akarnya nih ya. Akar ini sama dengan ini. Ya. Akar ini nilainya adalah R per akar R. Baru kita masuk. Kita ada sumbu X, maka seperempat dari keliling lingkaran, nih, seperempat dari keliling lingkaran adalah integral batasnya 0 sampai R, nih. Batasnya 0 sampai R, akar dari 1 ditambah DY pada X pangkat 2 kali DX. Nah, integral 0R. Nah, ini tadi sudah tadi nih. Akar dari ya, nih. Akar dari 1 tambah DY pada X kurung kuadrat nilainya adalah ini. Kita masuk sini. Nilainya adalah R. Ini nilainya. R per akar R kuadrat kali DX. Nah, R ini boleh keluar kan? R-nya kita keluarkan. R di depan. Kali integral 0R. Ini kali DX per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, ini rumus istimewa nih. Akusin. Sehingga enggak? Ada integral dx per a kuadrat kurang s kuadrat. Masih enggak? R-nya itu a. Integral dx per a kuadrat kurang s kuadrat adalah akusin x per a. Masih ingat? Halo? Anda masih ingat rumus itu? Integral dx per akar a kuadrat kurang s kuadrat adalah akusin x per a. Di sini integral dx per akar R kuadrat adalah akusin X per R. A-nya adalah R. A-nya adalah R. Ya. Nah, ini R diletak di depan. Batasnya nih 0R. Nah, kita masukkan nih. Akusin X per R. X batas atasnya R. Masuk sini dikurang. Akusin X batas bawahnya 0. Nah, di sini akusin X R bagi R1. Akusin 0 bagi R, 0. Akusin 0, 0. Ya, hilang. Tinggal akusin 1. Akusin 1 ada sin berapa sama dengan 1? Masih ingat? Sin berapa sama dengan 1? 90 derajat. 90 derajat berapa radian? Pi per 2 radian. Nah, pi per 2. Akusin 1 adalah pi per 2. Kemudian ini supaya hilang pecahan seperempat dikali 4. Seperempat S kali 4S. Pi per 2 kali 4 berapa? Pi per 2 kali 4, 2 sama 4 dicoret, 2 pi kali R, 2 pi R. Terbuktilah bahwa keliling lingkaran adalah 2 pi R. Hello, any question? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Jadi apa yang dulu Anda pelajari dari SD sampai SMA, sekarang baru terbukti mengapa keliling lingkaran 2 pi R atau PD ya. Mungkin di SD diajarkan apa? 227 kali garis tengah. 227 pi garis tengah D diameter. Diameter adalah 2 kali jari kan, 2R. D adalah 2R. Jadi 227 pi dikali garis tengahnya 2R, pi kali 2R, 2 PR. Oke ya, inilah bukti rumus dari keliling lingkaran atau panjang busur ya, yang melingkar. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Hello. Belum, Pak. Baik, kalau enggak ada, kita teruskan. Nah, tadi sudah terbukti 2 PR. Nah, ini adalah persamaan parameter ya. Nah, persamaan parameter ini yang bisa membuktikan rumus lingkaran ya. Kita lihat. Kosinus adalah X per R enggak? Halo. Kosinus ini rumus. Kosinus adalah X per R. Sehingga X sama dengan apa? Kali silang R-nya. R-nya kali silang sehingga X adalah R cos theta. Kemudian sinus adalah sin adalah Y per R. Ini rumus juga. Kali silang maka Y adalah R sin theta. Ini disebut
apa? Ini adalah persamaan parameter ya. Jadi X sama dengan R sin theta, Y R sin theta, kadang-kadang theta diganti T ya. T sini. X ada R cos T, Y adalah R sin T. Ini adalah persamaan parameter. Jelas sampai sini? Halo? Ini untuk pengetahuan aja. Nah, kita mau buktikan ini sebenarnya persamaan lingkaran itu mengapa yang pusatnya 0,0 jajarnya R adalah S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Kita lihat sini. Kalau ini pangkat 2 kan berapa nih? X di pangkat 2 berapa? S kuadrat. R cos theta di pangkat 2 apa? R kuadrat cos pangkat 2 theta. Y sama dengan R sin theta di pangkat 2. Y pangkat 2, Y kuadrat. R di pangkat R sin theta pangkat 2, R di pangkat 2 R kuadrat, sin pangkat 2 sin kuadrat theta. Kemudian ini kita jumlahkan ya, kita jumlahkan S kuadrat tambah Y kuadrat ini, S kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kita jumlahkan. Ini ada yang sama kan? R kuadrat dan R kuadrat. Yang sama kita keluarkan. Yang sama kita keluarkan. Tinggal apa? Dalam bentuk jumlah kita jumlahkan R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Dikeluarkan R kuadratnya tinggal cos kuadrat tambah sin kuadrat. Kita tahu cos kuadrat theta tambah sin kuadrat 1 enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, 1 ya. 1 kali R kuadrat. Buktilah bahwa persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 jajarnya R adalah S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R. Ini namanya persamaan kartesius, ini persamaan parameter ya. Yang ini disebut persamaan parameter. Yang ini. Ya, ini yang disebut persamaan parameter. X sama dengan R cos theta, Y adalah R sin theta. Itu disebut persamaan parameter. Sedang S kuadrat tambah Y kuadrat ada R kuadrat, ini ada persamaan kartesius. Ya, persamaan kartesius atau kartesian. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Any question? Karena ada pertanyaan kita teruskan. Ya. Nah, sekarang luas permukaan benda putar, termasuk nanti bisa kita buktikan mengapa luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat, seolah-olah 4 kali luas lingkaran. 4 kali pi r kuadrat. Ya, luas permukaan bola. Baik. Ini diputar pada sumbu X. Ini luas ya, luas permukaan bola, luas permukaan benda putar ya. Termasuk contohnya bola nanti. Ini luas permukaan benda putar. Nah, ini kalau tadi kita belajar volume, sekarang luas permukaan. Ya, ini garisnya, ini diputar pada sumbu X, jadinya seperti garisnya ini ya, tebalnya. Kemudian diputar ini jadi seperti mangkok. Ya, yang masuknya luas permukaan itu luas belingnya ini ya, yang luas belingnya ini. Lobang, ini lobang nih. Ini tutupnya ini berlobang, bolong, alasnya juga bolong. Jadi luas selimut, seperti selimutnya, membungkus gitu ya. Jadi luas, kalau ini luas belingnya. Kalau ini mangkok terbuat dari beling, berarti luas belingnya aja. Karena ini lubang, ya lingkaran besar ini pada atasnya bolong, kosong, ya alasnya juga bolong. Ya. Paham maksudnya? Nah itu diputar pada sumbu X, maka luas permukaannya adalah, ya LP ini luas permukaannya adalah 2pi, ada 2pi-nya, 2pi integral AB YA. Ini seperti akar dari 1 tambah DE pangkat 2 kali DE ini adalah S ya, mencari panjang garis lengkung busur. Seolah ini dikali 2pi. 2pi. Apa tuh maksudnya? Halo? Nah, ini pengertiannya gini. Jadi kalau saya gambarkan sketsanya gini ya. Misalnya seandainya garis ini adalah datar. Seandainya datar. Datar ya, sejajar sama ini. Kalau ini diputar terhadap sumbu X, ya sumbu X. Apa yang terjadi? Ini terjadilah tabungnya dalam keadaan tidur, betul enggak?
terjadilah tabung. Halo? Ini S-nya tadi ya, ini S-nya. Ini S. Yang datar. Yang datarnya adalah S-nya. Bisa dipahami? Halo? Ya, datar ya. Ah, sekarang panjang S ini kan rumusnya ini enggak? Kalau S itu rumusnya adalah integral apa? Misalnya A, batasnya A sampai B. Terus apa? Akar 1 ditambah dx per dy kurung dx kurung pangkat 2 dx. Ya ini dx per dy ya. Dy. Oke. Nah, ini S-nya. S-nya. Jaringnya ini R enggak? Halo? Halo? Jaringnya ini R. Nah, ini setinggi Y. Setinggi Y ya. Kalau ini diputar, keliling lingkarannya apa? Luas selimut. Kan model selimut ini kalau diputar kayak digulung gitu ya. Ya enggak? Ini lubang, ini bolong juga. Yang ada tuh luas selimut dari tabungnya, ya, luas selimut tabungnya. Yaitu apa? Luasnya sama enggak? Keliling lingkaran, yaitu 2πy. Dia jaringnya Y ya. Dia jaringnya Y sini. Dia jaringnya Y. Dia jaringnya Y sini. 2πy dikali ya. 2πy kali S enggak? Halo. 2πy itu adalah keliling lingkaran dikali S. S adalah panjang garis nih. Tingginya. Sebagai tingginya. Nangkap nggak maksudnya? Halo? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, 2πy. Karena paham ini saya. Berarti sini ada 2πy ya. 2πy. 2π-nya boleh keluar. 2 kali dalam integral, sebetulnya dalam integral panjang garis dimasukkan 2πy. 2π-nya keluar, y-nya tinggal di dalam. Maka ada rumusnya ini. 2π y akar 1 tambah dy per dy pangkat 2 ke dy. Ini adalah panjang garis lengkungnya. Panjang garis ini. Kalau ini datar ya, seolah-olah ya. S-nya itu. 2πy di dalam integral, 2π-nya keluar. Maka dapatlah luas permukaan diputar dari sumbu X adalah luas permukaan benda putarnya adalah 2πy. Y-nya di dalam ya. Paham ya? Y-nya di dalam. Nah, kalau terbalik ini juga, ini diputar terhadap sumbu Y. Kebalikannya. Mungkin apa saya terangkan pakai itu ya, sebentar. Sorry. Saya clear supaya jelas. Pakai stop share. Saya pakai whiteboard. Ini whiteboard. Screen. Nah, ini whiteboard. Warnanya lain. Oke, yang sekarang saya gambarkan. Ini tadi ya. Sudah paham nggak tadi? Jadi kalau ini adalah panjang, ini panjang garisnya, ini S, ini diputar terhadap, ya, ini putar terhadap sumbu X, maka jadi itu kan, ini garisnya ke bawah sini. Ini jadi jadi apa? Tabung dan, sorry, ini jadi tabung, ini putus-putus. Ya, ini enggak ada. Oke. Nah, tingginya nih Y, jaringnya Y. Jadi keliling ini berapa kelilingnya? 2πy enggak nih? Halo. Keliling ini berapa sini? 2πy enggak? Dia jaringnya Y ya. Halo. Iya, Pak. 2πy kan?
kasih warna lainnya supaya ya. Jadi ini 2 pi ya, 2 pi. Nah, ini S. Nah, S itu rumusnya kan jadi luas permukaan benda putar adalah sebetulnya asal rumusnya kan integral AB ya kan. Ini kan akar 1 ditambah apa? Y aksen itu dy per dx kurung kuadrat kali dx. Ya ini S, ini S nih, ini S-nya. Ini S-nya ya. Dikali ya, mencari luas selimut tabung kan adalah keliling lingkaran 2 pi kali S, betul enggak? Halo? Keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Tinggi tabung itu S rumusnya nih, ini S-nya. Bisa ngerti maksudnya? Nah, 2 pi-nya boleh keluar enggak? Maka terjadi rumus dari itu 2 pi integral Y akar ini. Oke, sampai sini ngerti maksudnya? Halo? Paham maksudnya? Paham, Nah, Pak. sekarang kalau modelnya ini, Sang, ini S-nya. Ini diputar terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y diputar. Jadi di bayangannya sini, ya sorry. Diputar. Ya. Ini aduh, gambarnya jelek. Nah, ini putus-putus ini. Nah, tingginya S. Ini kelilingnya apa nih? Jarinya X ini kan. Berarti sini kelilingnya adalah 2 pi X, betul enggak? Halo? 2 pi X enggak keliling ini? Yang ini, keliling alasnya. Maka luas permukaan, berapa luas permukaannya? Nah, misalnya ini adalah batasnya P dan Q, maka integral PQ, gitu ya. Terus rumus terhadap sumbu Y panjang garis S apa? 1 ditambah kebalikannya dx per dy ya. Bukan, kalau sini dari dy pada x ini terbalik. Dx per dy pangkat 2 dikali di luar akar dy. Ini kan terhadap sumbu Y. Nah, keliling alasnya apa? Jarinya X. Kalau tadi jarinya Y. Maka sini dikali 2 pi X. Nah, 2 pi ini yang dikeluarin. Ya, 2 pi-nya dikeluarkan, tinggallah 2 pi integral X akar 1 tambah dx pada y pangkat 2 dikali dy. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, ini yang rumus yang tadi yang kita gitu ya, mana yang tadi ini kita save aja supaya baik kita anot clear ya, anot mana. Oke, kita balik lagi yang tadi share-nya. Nah, ini yang tadi rumusnya, mengapa sini ada 2 px, ini terhadap sumbu y, ya terhadap sumbu y, berarti dia jarinya x. Jadi keliling lingkarannya adalah 2 px, 2 pi-nya boleh keluar nih. Ini y berarti dia jarinya y 2 pi, ya, kelilingnya 2 pi. Sehingga luas permukaannya adalah 2 pi y akar 1. Ini S-nya. S itu adalah panjang garis lengkung ini. Yang tadi kita anggap silinder berarti yang mendatar ya. Sudah jelas rumus ini? Nah, ini memakai rumus inilah untuk membuktikan luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Sebentar lagi kita masuk ke sana ya. Ya. Nah, ini kita buktikan. Buktikan luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat.
Ya, seperti tadi sama jalannya. Ini batas. Nah, ini saya ambil gini. Kalau saya ambil batasnya 0 sampai R, ini adalah luas permukaan setengah bola Anda nih. Halo? Halo, kalau ini saya putar, yang saya garis ini adalah luas setengah permukaan bola Anda nih. Yang sini kosong ya, soalnya kan. Nah, dari itu persamaan lingkaran adalah seperti tadi, S kuadrat tambah Y kuadrat R kuadrat, Y kuadrat adalah R kuadrat kurang S kuadrat, Y adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat, persis sama yang tadi panjang kurva ya. Ini akar adalah pangkat setengah sama. Mungkin saya ini dulu. Not ada garisnya. Ya. Nah, ini U-nya adalah R kuadrat kurang S kuadrat pangkat N. Jadi DY pada X adalah N kali, sama rumusnya tadi ya, U pangkat N min 1 kali U aksen. Ini tetap setengah kurang 1 min setengah, ini sama ya. R kuadrat konstan turun 0, S kuadrat turunkan min 2X ya. Min S kuadrat min 2X. Dicoret 2-nya, tinggallah min X per ini. Udah cari ini kan, DY pada X pangkat 2 adalah R kuadrat ini, asalnya S kuadrat ini, sehingga akar ya, ini yang kita cari, akar 1 tambah DY per ini persis waktu kita buktikan panjang kurva tadi sama, dapatnya ini. Ya, jadi yang ini sama dengan ini kan. Nah, baru diputar ada sumbu X, maka ini adalah kalau ini diputar ini terjadi adalah luas dari ini ke sini. Apa nih? Ini adalah luas setengah permukaan bola ya, setengah luas permukaan bola adalah 2A. Jarinya apa sini? Ini Y ya, ini diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Berarti jarinya Y sini ya. Y. Berarti sini 2pi ya. 2pi ini adalah, ini 2pi ini ada keliling lingkaran ya, alasnya. Akar 1 tambah DY pada pangkat 2 kali DX ini adalah S-nya. Nah, 2pi-nya di luar. Nah, Y-nya berapa nih? Mana ya Y? Y itu ini kan nih. Y berapa sini? Halo? Y adalah akar R kuadrat kurang S kuadrat enggak? Halo? Halo? Y-nya sama dengan berapa nih? Akar R kuadrat kurang S kuadrat ini. Ini Y-nya. Y-nya ini kali akar akarnya sendiri adalah R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ganti sini. Ini dia. Ya. Akar 1 tambah DY pangkat 2 ini adalah R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Ini kan bisa dicoret nih. Coret ya. Akar per akarnya dicoret. Ini R-nya boleh keluar. Jadi tinggal sini setengah luas permukaan adalah 2pi R. Tinggallah DX. Nah, ini lebih mudah lagi ya. 2pi R. Integral DX, X batasnya 0R. X batas atas R dikurang X batas bawah 0. R kurang 0, R. Ya. Sehingga terjadi setengah luas permukaan bola adalah 2. Tinggal nih R kurang 0, R kali R pangkat 2. Ini kali 2, setengah kali 2, 1 luas permukaan bola, 2 kali 2, 4 pi R kuadrat. Terbuktilah bahwa luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat. Seolah-olah 4 kali luas lingkaran. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Belum ada, Pak. Nah, materi kita sebenarnya sampai sini. Ini apa masih ada nggak ya? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jadi ini ada hubungan dengan panjang kurva tadi ya. Dengan panjang kurva sama ya. Wah, ini dari konvergen ini besok kita masuk ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nih. Yang lain? Belum, Pak. Cukup jelas? Jadi kita udah buktikan tadi minggu yang lalu atau sampai tadi luas daerah antara dua kurva dua potongan. Hari ini kita bicarakan luas volume benda putar terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, panjang kurva terhadap sumbu X sumbu Y, kemudian luas permukaan benda putar, ya kan? Terhadap sumbu X. Ya, kita buktikan nih luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat.
Jadi apa yang rumus yang saudara pelajari di SMA dulu, sekarang terbukti semua. Benar nggak? Halo? Ya. Benar, Pak. Kalau bola juga sama ya. Mungkin sini enggak ada. Sebetulnya bola hampir sama ini, kita tinggal pakai yang ini ya. Seperti ini juga. Kalau mencari bola gimana? Ini saya lupa butuhin bola nih. Kita coba stop share-nya. Kita ambil whiteboard. Nah, kalau volume bola mengapa 4/3 PR pangkat 3. Nah, ini adalah ya ini tidak begitu bagus ya. Ini batasnya kita ambil 0R. Kalau ini kita putar terhadap sumbu X, apa yang terjadi? Ini jadi gini kan? Yaitu apa? Setengah bola, betul nggak? Volume setengah bola. Betul setengah bola nih? Halo? Jadi setengah diputar ke sumbu X ya. Setengah volume bola adalah apa? Sesuai rumusnya Pi integral. Nah, batasnya apa nih? 0R ya. 0, batasnya 0R. 0 sampai R. Y kuadrat dx. Y kuadrat dx. Ini sama dengan Pi integral 0R. Nah, R kuadrat kita ini kan bundaran dari lingkaran asalnya. S kuadrat tambah Y kuadrat adalah apa? R kuadrat. Yang kita mencari Y kuadrat kan? Sini ada, kita butuh Y kuadrat nih. Y kuadrat. Maka Y kuadrat berapa sini? Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat. Kita ganti sini. Y kuadratnya adalah R kuadrat dikurang X kuadrat. dx. Nah, ini ingat nih, ini setengah volume bola. Berapa nih? Pi kali. Nah, Anda tahu integral R kuadratnya konstan ya. R kuadrat konstan ikut sebagai pengali kali dx. Integral dx kan X. Betul enggak? Halo? Halo? Integral R kuadrat dx. R kuadrat konstan. Integral dx X kan? Kurang. Integral dari X kuadrat dx apa? 1/2 tambah 1. Jadi 3, 1/3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Agak batas 0R. Kita lebih gampang pakai 0R daripada min R sampai R ya. Kalau pakai setengah bola ini kan jadi satu bola betul. Nah, ini sama dengan apa nih? Pi ya. R kuadrat kali X batas X pangkat 1 ya. Jadi R kuadrat kali X batas atas adalah R dikurang X batas bawah 0. Berarti sini adalah R kurang 0 enggak? X batas atas R kurang batas bawah 0. Dikurang 1/3 kali apa? X pangkat 3 batas atas R pangkat 3 dikurang X batas pangkat 3 batas bawah, jadi 0 pangkat 3. Gitu ya. Ini X-nya diganti R kurang 0, S pangkat 3 batas atas kurang S pangkat 3 batas bawah. Sehingga ini hasilnya Pi kali apa nih? R pangkat 2 kali R apa? Ini R kurang 0, R kali R pangkat 2 adalah R pangkat 3. Dikurang, ini 1/3 R pangkat 3.
Nah, sekarang setengah volume bola berapa nih? Ini berapa nih? 1 R pangkat 3 kurang sepertiga R pangkat 3 apa? 2/3 enggak? 1 kurang sepertiga 2/3 kan? Halo? Pi kali Iya, Pak. 2/3 R pangkat 3. Ini setengah bola. Supaya jadi satu bola dikali berapa nih? Ini saya kali dengan 2. 2 enggak? Kali 2, setengah kali 2 1, jadi volume bola berapa? Volume bola adalah berapa nih? 4/3. 2 kali 2/3, 4/3. Enak, 4/3, 4. Pi R pangkat 3. Jadi kebuktilah bahwa volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Oke? Cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, tinggal aplikasi-aplikasi lain. Ini sebetulnya aplikasi integral untuk volume, membuktikan volume apa tabung tadi sudah, kerucut sudah, ini bola ya, bolanya dikenal. Ya, kebuktilah bahwa volume bola adalah 4/3. Ya, ini yang Anda pelajari di SD. Volume bola adalah 4/3 kali 2/27 kali jari-jari kali jari-jari kali jari-jari. Jari 3 kali. Nah, di SMP Anda belajar volume sama SMA sama volume bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Mungkin di SMA sudah diajarkan buktinya. Benar nggak? Halo? Any question? Ada pertanyaan sampai di sini? So far? Belum, Pak. Tidak ada pertanyaan. Nah, besok kita akan masuk dengan infinite series. Apakah daerah itu konvergen? Apakah daerah itu divergen? Ya, nanti cukup banyak ya. Kita belajar dari deret, bagaimana kita tahu deret itu konvergen divergen. Kemudian ada belajar dari banding. Dari banding itu ada 5, yang istimewa ada dari 5, yang bisa kedua-duanya. Kemudian belajar 4 kriteria tes. Ada tes rasio, tes akar, tes rabel, dan tes integral. Kemudian ada deret berayun, disebut juga deret berseling atau deret berganti tanda. Dalam bahasa Inggris namanya alternating series. Terakhir kita belajar adalah deret kuasa atau power series. Ya, deret kuasa atau power series. Nah, deret kuasa atau power series gunanya adalah bisa membuktikan nanti dasar dari transformasi Laplace. Ya, mungkin yang berlanjut nanti belajar Laplace transform atau transformasi Laplace. Asal usul rumus itu adalah dari kuasa atau power series. Itu ada di YouTube ya. Sebetulnya yang menemukannya adalah Simon Laplace, tapi yang di YouTube itu oleh salah seorang profesor namanya Arthur, Profesor Arthur Mutok menurut saya, dari MIT, ya, MIT yang di Amerika. Ya. Nanti saya kasih linknya juga Anda nonton. Oke, untuk yang next time, untuk kalkulus 2 kalau Anda belajar nantinya. Sampai di sini ada pertanyaan so far sejauh ini? Halo. Belum, Pak. Sudah paham benar atau mengerti benar? Do you understand for all? Untuk semuanya? Oh ya, saya kirim 10 soal latihan dan penyelesaiannya. Anda sudah pelajari? Masih ada 10 lagi. Akan saya kerjakan dulu, nanti kemudian saya kirim. Sudah ya, saya kirim ke WA Anda, WA grup. Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke, besok kita lanjutkan lagi nih ya. Besok kita lanjutkan dengan infinite series tentang deret konvergen, deret divergen. Ya. Kemudian hari Rabu kita ada kuliah kelas besar.
Ya, kita ada kuliah kelas besar. Mungkin saya nanti minta linknya ya untuk yang kelas besar supaya saya bisa share untuk dari kelas LB 43 supaya saya share ke LA05 dan yang lainnya. Oke, kalau ada pertanyaan kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Any question? Hello. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Ada pertanyaannya. Nah, ini saya stop gitu.